sekitar pengambilan keputusan. Sinyalnya jelek. Gimana? Ada sinyalnya nggak? DS ganjil. Yang mana yang mau dibahas? Apa semuanya? Bu. Ini kan? Semuanya aja, Bu. Waduh, berapa soal sih? Oh, 2. 2 soal ya. Perusahaan membuat tas, sepatu, dan kulit. Sorry, tadi wifi-nya mati, harus tethering handphone deh. Soalnya, kayaknya saya bukanya di ini aja, di Word, biar bisa sambil dicoret-coret ya. TS. Oke. Nah, saya juga belum ngerjain ini. Kita bahas bareng-bareng aja. Lagi. Sudah terlihat Word-nya? Sudah ya? Di sini perusahaan pembuatan tas, sepatu, dan kulit memerlukan 2 jenis kulit, yakni kulit sintetis dan kulit buaya. Pada pembuatan tas dibutuhkan 25 kg kulit sapi dan 15 kg kulit buaya. 2 jenis kulit. Nah, sekarang mana ininya? Kemarin ada yang bisa nggak ininya? Untuk yang materi ini? Untuk yang nomor 1. Ada yang bisa nggak nomor 1? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Masa sih nggak mungkin nggak ada? Kemarin setiap latihan soal kan bisa kalian. Mungkin bukan nggak bisa, Bu. Udah dikerjain, cuman kita nggak tahu bagian salah atau benarnya kita gitu. Oke. Di sini ada membuat tas dan sepatu kulit. Jadi di sini kita
tas. Di sini kan kita buat dulu tabelnya ya. Di sini tas. Tas. Kenapa tulisannya begini? Kita bikin tabel aja deh. Tabel. Insert tabel. 1, 2, 3, 4. Biasanya berapa? 4 kali 4 aja dulu ya. Ini tas. Terus bawahnya adalah sepatu. Sepatu. Terus di sini ada kulit sapi dan kulit buaya. Kulit sapi, buaya. Pada pembuatan tas, nih bikin tas ya, membutuhkan 25 kg kulit sapi. Di sini 25 gram kulit sapi dan 15 kg kulit buaya. Sedangkan pada pembuatan sepatu membutuhkan 10 kg kulit sapi dan 20 kg kulit buaya. Bahan baku kulit yang tersedia adalah 80 kg kulit sapi, berarti tersedianya itu yang tersedia di sini ya. Kita masukkan yang tersedia. Yang tersedia itu adalah 80 kg kulit sapi dan 50 kg kulit buaya. Berapakah penghasilan perusahaan tersebut jika harga tasnya adalah, ingat yang kemarin itu contoh soal apa? Yang jika harga tasnya, jika harganya yang gula sama mentega itu ya kalau nggak salah. Jika harganya adalah untuk yang harga sepatu, harga tas itu 1.500.000 adalah 1 juta. Nah, ini kita buat ininya dulu ya. Di sini sudah? Sudah belum? Masih ngikutin nggak? Masih, Bu. Oke. Jawabannya. Selanjutnya yang kita buat adalah kita definisikan variabel keputusan. Definisikan variabel keputusan. Kita buat bahwa X sama dengan atas ya. Dan Y sama dengan sepatu. Lanjut kita buat fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Ini kontrol D. Fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya, tadi kan ditanya itu penghasilan maksimum, berarti keuntungannya ya yang didapat. Atau kita buat penghasilan itu kita ambilnya ke laba ya. Iya, Bu. Laba ya. Benar nggak? Ini sama dengan soal. Masih contoh soalnya mirip sama apa? Mentega dan Mentega gula itu bukan? Ini tuh materi program ini ya. Benar nggak? Ya, mentega dengan gula kan contohnya sama kan? Benar nggak? Nah, fungsi tujuannya berarti adalah dengan, kita lihat dari mana labanya. Ini kita buat labanya itu adalah ini ya, 1.500.000X, 1.500.000X
ditambah X itu tas kan? Tambah berapa? 1 juta. 1 juta. 2, 3. Oke, ya. Labanya. Ini fungsi tujuannya. Ya, selanjutnya mencari fungsi kendalanya. Fungsi kendala ya. 25X ditambah 10Y. Sekarang cari yang kulit sapi dulu. Kulit sapi itu 25X ditambah 10Y. 10Y kurang sama dengan 80. Bentar, saya cari simbol kurang sama dengan 80 ya. Oke. Sekarang masuk ke kulit buaya. 15X ditambah 20Y kurang lebih 50. Itu bisa. 15X ditambah Y kurang sama dengan 50. Ya, itu bisa. Selanjutnya, habis fungsi kendala, kita cari kendala non-negatif. Kendala non-negatif. Non-negatifnya apa? Kalau di desa X dan Y lebih besar sama dengan 80. 0. Berapa fungsi kendala non-negatifnya? Berarti barangnya X dan Y ini, tas dan sepatu ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tapi nggak bisa negatif ya. Karena barangnya kalau tidak ada atau barang ini fungsi kendala non-negatif. Selanjutnya kita masukkan perumusan dalam bentuk matematiknya. Perumusan dalam bentuk matematik. Jadi pertama kita maksimalkan maksimal labanya, maksimalnya laba yang ini. Ini kan kita masukin. Ya, terus kendalanya udah masuk ya. Kendalanya berarti kendalanya ini adalah kendalanya yang ini ya. Si kendalanya, ini kendalanya ya. Ini sama aja diulang-ulang ya saya. Terus kita masukkan ke yang ini dulu nih. Nanti dulu deh, ini dicoret aja. Sekarang kita masukkan yang ini dulu, yang 25X tambah 10Y. Di sini kita masukkan jika X sama dengan 0, ya, Y sama dengan berapa? Kita masukin ke sini. Berapa? Langsung hitung atau mau dihitung apa mau langsung kalian hitung sendiri atau mau dijabarkan? 25X ditambah 10Y. Ini ya. X ditambah ini adalah 0. Ya. Ininya ada
sama dengan, maka di sini Y-nya sama dengan 80 dibagi 10. Jadi 80 per 10 sama dengan 8. 8 ya. Oke, sekarang jika Y-nya 0, berarti ini, berarti ininya, titiknya, apa namanya? Titiknya ada di 8. 0,8 ya? 8. 8. Selanjutnya adalah jika Y sama dengan 0, maka di sini adalah 25X 0 sama dengan 80 ya. Benar ya? Maka di sini X-nya X sama dengan 80 per 25 sama dengan berapa? 3,2. 3,2. Iya, Bu. Maka di sini hasilnya di sini adalah titiknya adalah 3,2 ya. Situ ya. Benar ya. Selanjutnya sekarang kita cari di yang ini. Ini kan tadi yang ini nih. Kita masuk yang ini. Sama seperti tadi, jika X sama dengan 0, maka 15 kali 0 ditambah 20Y sama dengan 50. Ya. Maka Y sama dengan 50. Benar nggak? Iya, Ibu. Sama dengan 2,5. 2,5. Berarti di sini titik. Aduh, 0,5. Nah, ini ya. Nah, sekarang masuk ke jika Y sama dengan 0, maka 15X ditambah 20 kali 0 sama dengan 50, maka X-nya sama dengan 50 per 15. Sama dengan berapa? 3,3. 3,3. Maka di sini didapat 3,3 atau 3,5? Kalau saya 3,3. Nggak mungkin 3,5. 3, berapa? 3,3, Bu. Benar 3,3 ya? Oke, lanjut di sini X-nya adalah 3,3, Y-nya di titik 0. Dah, ya. Udah dapat kan? Ininya apa namanya? Kendalanya selanjutnya kita membuat ini. Eliminasi. Ya, eliminasi ya. Eliminasi. Ini kita eliminasi yang ini ya. Di sini. Kita mau yang kita kalikan yang mana? Yang atas, Bu. Kali Atas 2. kita kalikan 2. Kali 2. Bawah kali 1. Ya. Di sini.
Ini adalah 50x ditambah 20y sama dengan 160 ya. Terus sekarang yang ini tetap 15x. Banyak. Ini ya. Garis bawah. Nah, ini nanti dikurangin. Kok ini sih? Nah, di sini nanti kita dapat hasilnya. Ini adalah, ini berarti dikurangin berapa? Jadi 35x sama 5. dengan 110. 35x sama dengan 110. 110. 110. Iya, Bu. X sama dengan 110 dibagi 35. 3,1. 3,1. Berarti itu ada di titik tengahnya ya. Nah, ini kan terus kita ambil ini kita masukin ke yang ini aja. Kita masukkan ke sini X-nya. Di sini adalah 15, X-nya adalah 3,1. Lanjut, ditambah Y, 20Y, sama dengan 50. Ya. Jadi berapa ini? 15 kali 3,1? 45,3. 5,3 ditambah 20Y sama dengan 50. Benar nggak ini? 46,5, Bu. Bukan 46. 45,3. Berapa ini? 46,5. 6,5. Berarti hasilnya ini adalah 20Y sama dengan 50 dikurangi 48, 3,5. Benar nggak? Kok dikurangi 38, Bu? Oh, 38. Mana 38? Tadi Ibu ngomong 38 kalau nggak salah dengar. 46,5. Oh. 3,5. Iya, 3,5. Benar nggak hasilnya? Benar, Bu. Oke, selanjutnya 3,5 dibagi 20. 175. Jadi di sini Y-nya sama dengan 0,175. Ya. 0,175. Ini Y-nya. Terus jadi titiknya ada di 3,1, 0,175. Titik tengahnya. Ya. Ibu mau nanya. Ya. Benar nggak sih hitungannya? Kalau misalkan substitusinya pakai yang 25x plus 10y, boleh nggak Ibu? Yang mana? 25. Iya, yang atasnya itu. Oh, bisa. Sama nggak hasilnya? Enggak, Bu, Beda, beda. tapi Hasilnya 0,25, Bu. Kok bisa beda? nggak tahu Bu. Kalau beda berarti hitungan ininya salah nih. Tapi sampai si X-nya benar, Bu. Soalnya tadi ngitung dari kalkulator.
dibagi 30. Kalau atasnya 25 kali 3,1 dikurangin 80 min 2,5 min min 2,5 dibagi 10. Kok bisa beda ya? Harusnya sama loh substitusi ini. Di mana yang salah ya? 20, 25. Coba nanti saya ngitung sendiri deh. Pas. Dua 25 tambah 10Y coba ini kalau masukinnya ke yang 25, kalau 25 ditambah 10Y sama dengan 80. Harusnya nilainya beda. Iya Bu, hasilnya 0,25 Bu. Kalau pakai yang 25 plus 10. 25 plus 10. Nah, bentar. Kita pakainya gini. Ini hasilnya 3,1 apa 3,14? 3,14 kan hitungan kalkulatornya? Iya, tapi di bulat 3,1 Bu dengan hasilnya. kita pakai 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita masukin yang ini, 25 ya. Ctrl C. Kita ulang, Ctrl V. 25. 25 dikali 3,14 ditambah 10Y sama dengan 80 ya. 10Y sama dengan 80 dikurangin berapa? 25 kali 3,14. 78,5. Berapa? 78,5. Iya, Ibu. 10Y sama dengan 1 berapa? 1,5. 80 dikurangin 78,5. 1,5. 1,5 ya. Jadi Y-nya sama dengan 20 bagi 1,5, 13,3. 0,15. Ini kan? Benar nggak? Sekarang coba kita hitung yang 3,1 ya. 25 dikali 3,1 ditambah 10Y sama dengan 80. 10Y sama dengan 80 dikurangin berapa? 78,5. Enggak dong. Kalau 3,1 aja. 77,5. 3,1 dikali 25 ya. 77,5. 0,5. Sama nggak sih hasilnya nih? 10Y. Di sini 10Y. 10Y sama dengan berapa itu?
22,5. 2,5. 2,5. Dibagi 0,25 ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya pakai yang ini, kalau 3,14 sama nggak hasil yang ininya? Beda nggak? Punten Ibu, izin masuk, izin memotong pembicaraan. Iya, kenapa? Ini Ade sama Devis lagi mewakili dari manajemen Ibu, dari kelas. Lomba MSQ Terus? yang diagendain oleh BEM. Minta izin maksudnya gitu tuh Bu. Kalau emang nggak diizinin, Oh ya, nggak apa-apa. dispen lah. Nggak apa-apa, sok aja. Iya Bu, makasih Bu. Ade Firmansyah sama Devis Bu ya. Udah masuk belum dia kalian di MS Team? Enggak Ibu, ini soalnya apa sih namanya, HP aku nggak ada kuota. Ini gue pakai HP Devis. Waduh. Siapa namanya? Ini lagi di Ade Firmansyah Bu sama Devis Rinalkis. Devis. Udah. Oke, coba nanti kalau yang di bawahnya benar nggak hitungannya? 15. Kok bisa beda ya? Harusnya Ibu, sama. punten. Ya. Kalau Renita pakainya yang 3,14 Bu, yang G-nya. Jadi hasilnya sama kayak di buletin itu kan. Sebenarnya hasilnya 0,145 di buletin gitu, jadi 0,15. Tapi hasilnya sama. Iya Bu. Coba gitu. Renitanya takut salah. 0,15 kan? Nih, coba nanti yang di bawah ya. 15 kali 3,14. 47,1 dikurangin 50. Min 2,9. 2,9 dibagi 20. Iya, sama ya. 145 ya masuknya ya? Yang ini kan? Iya Bu. Iya. Berarti yang ini ya, hitungannya yang ini ya, 3,4, yang ini ya, yang atas ya. Yang ini ya, 3,45 ya. Ini benar ya berarti ya, Y-nya 0,15. Titik tengahnya adalah 3,14, 0,15. Udah ya, benar ya? Kalau ini sama kan? Sama nggak? Enggak, Ibu. Y-nya 0,2. Kalau Renita di titik 0,145 nggak dibulitin ke 15-nya, Bu. Ya, kalau mau 145 nggak apa-apa. Iya, 145. Ibu berarti yang pakai 3,1 salah, Bu? Iya, pakai 3,14 biar sama. Udah terlanjur 3,1, Bu. Kalau buat hitung-hitungan ya, kalau buat hitung-hitungan, lebih enak itu kalian ngambilnya 2 angka di belakang koma. Ambilnya 2 angka di belakang koma aja gitu. Kalau 2 angka di belakang koma itu pas. Gimana nih, lanjut? Itu nanti Bu untuk akumulasi nilainya gimana Bu? Kan dari saya sendiri itu ngambilnya 1, Iya, nggak apa-apa. Saya kan nanti saya periksanya saya hitung ulang gitu. Nggak masalah. Kalau misalnya jawabannya beda sama jawaban punya saya, biasanya saya ngitung ulang itu saya hitung ulang pakai, saya biasanya ngitung pakai Excel gitu. Nanti kalau misalnya ada komanya yang beda gitu, otomatis saya hasilnya juga pasti beda. Atau kalau nggak saya hitung ulang pakai kalkulator. Jangan khawatir, misalnya kamu kan pakainya 1 angka di belakang koma. Kalau saya ngitung 2 angka di belakang koma, pasti hasilnya kan beda. Atau pembulatan juga kadang-kadang beda. Nanti saya hitung ulang punya kamu gitu. Ya.
Baik, Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya bikin tabel ininya. Apa namanya? Bikin Maaf, grafik. grafiknya gimana ya? Insert. Ini ya nol-nolan lagi ya? Oh, pakai ini aja deh, pakai pulpen ya. Grafiknya ini. Iya. Ini positif semua kan? Positif semua ya. Shit. Anggapnya lurus saja ya. Nah, pertama kita lihat titiknya di 0,8 sama 3,2. Jadi kita bikin 8 paling jauh 8 ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah 0,8 sama 32,0. 0,8 ini 8 ya. 32,0 1 2 3 di sini. 3,2 ya. Kita bikin garis. Ibu, apa itu nggak kebalik ya, Bu ya? Biasanya Y itu yang di atas, Bu. Aku balik ya. Iya, Bu. Udah mulai oleng. Kembali ya. Tentu saya Ulangi lagi. Aduh. Ada aja. Berarti ininya naik ke atas, kurang tinggi. Dah. Apa kita pakai apa ya? Biar ukurannya sama. Pakai ini aja ya. Pakai tabel. Nggak bisa ya. Nggak apa-apa deh, nggak sama juga ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 8. Ganti warna. Warna ungu. Ini 8 sama 3,123. 3,2 ya? 3,2. Kita buat garisnya. Mana garis? Nah, ini garisnya 3,2 ya. Nah, ini 3,2. Ini adalah titik yang ini ya. Ini adalah titik yang ini.
Selanjutnya ini adalah yang ini 0,2,5 0,25 ini ya, mana nih? Ini 2,5 sama titik satunya lagi di 3,3. Ya, ini mepet banget ini. 3,3 di sini ya. 3,3. Nanti pasti titik tengahnya dekat sini. Titik tengahnya tadi berapa? Berarti kita insert garis, mana garis? Berarti di sini ada titiknya yang berarti yang kita ambil adalah yang kita arsir adalah yang sebelah sini ya. Yang ini. Yang ini nih. Yang ini yang kita ambil yang ini. Ya, berarti titiknya yang kita ambil adalah 0,2,5 terus titik yang 3,14,0,145 terus yang satunya titiknya lagi itu adalah berapa nih? 3,0 3,2 sama 0 Ibu. Ini ya. Udah ya. Terus habis ini ngapain? Ngapain kita? Penyelesaian Ini apaan sih? Selanjutnya kita masukin ke ininya. Laba. Ini labanya mana tadi? Enak pakai papan tulis cepet ya. Pakai ini lama. Ya Allah harus sabar. Ini labanya kan. Terus kita masukin yang 0,5. Ini di sini. Terus 0,14 0,145 sama 3,2 masukin angkanya ya, yang X ini 0, ini Y-nya 2,25. Nah, biar cepat kalian hitung aja deh sendiri, berapa ini hasilnya? Itu hasilnya 2.500.000 yang 0,02. 2.500.000. Ini hasilnya 4.860.000. Benar nggak? Ini hasilnya 4.900.000. 4.900.000. Masa sih? 4.800.000 saya 4.800.000 kan? Oh, Iya. jadinya 4.900 ya. Bentar. Udah benar belum? Coba. Jadi pendapatan maksimumnya adalah 4.860.000 RP. Siapa yang benar jawabannya? Beda 140.000 Bu, tapi benar titiknya memakainya yang itu, yang harus di tengah itu gitu. Astaga. Satu soal 1 jam ya ngetik di sini. Lebih cepat pakai papan tulis kan? 10 menit beres.
Udah? Udah ya? Bisa? Bisa nggak? Ibu mohon maaf, boleh ke atasin lagi nggak? Mau di screenshot soalnya. Mau di screenshot atau mau saya kirim? Dikirim aja, Oh ya, Bu. dikirim aja Biar deh, Bu. nggak cari. Nanti saya save as dulu. Ini jawaban UTS ya. UTS di sini tulisannya jawaban UTS. Save. Oke, lanjut. Atau mau napas dulu? Lanjut nomor 2, Bu. Oke, lanjut nomor 2. Wah, ini panjang. Penasaran nomor 2, Bu. Perusahaan skincare Cantik Selalu adalah sebuah perusahaan skincare yang memproduksi serum, moisturizer, sleeping mask, toner. Semula toner Cantik Selalu merupakan produk yang paling menonjol pada puncaknya. Penjualan toner ini dapat mencapai 20% dari seluruh penjualan toner di pasaran. Tetapi akhir-akhir ini penjualan toner tersebut menurun sehingga tinggal menguasai 7% dari seluruh penjualan toner di pasaran. Melihat penurunan yang tajam ini, maka manajer pemasaran mengadakan survei konsumen pada beberapa tos serba di berbagai daerah. Hasil analisa survei ini menunjukkan bahwa penurunan penjualan toner ini disebabkan karena kualitasnya lebih rendah daripada kualitas toner dari perusahaan-perusahaan pesaing yang barunya ya, sedangkan harganya relatif sama. Berdasarkan hasil survei ini, manajer pemasaran kini dihadapkan pada 3 pilihan. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengembangan produk yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Kedua, meneruskan penjualan toner, ya, meneruskan penjualan toner tanpa perubahan apapun. Ketiga, menghentikan produksi toner seluruhnya, ya. Jadi di sini ada 3 pilihan. Jadi yang pertama kita lakukan, kita gambar. Ini gambarnya pasti besar. Tadi itu ada 3 pilihan. Berarti kalau ada 3 pilihan, 3 alternatif, maka bentuknya kotak atau bulat? Kotak, Bu. Kotak. Kotak. Ini kotak ya. Pilihan pertama itu adalah penelitian. Lakukan penelitian ya. Proyek Ya, Bu. penelitian. Bisa pakai tabel nggak ya? Kayaknya bisa ya, biar agak bagusan. Insert shape. Ini kan kita bikin kotak nih. Nah, kan biar agak rapihan lah. Terus bikin garis ke atasnya. Ini ke sini. Terus ke sini. Ini adalah, nah, selanjutnya itu adalah bikin 3 ya berarti ya. Ini ke sini. Ini harusnya enggak ini. Harusnya biasa aja. Gak usah pakai tanda panah. Lurus ya. Selanjutnya ini ada 3 pilihan berarti kan. Ini adalah proyek dilakukan proyek penelitian ya. Proyek penelitian. Siapa sih? Proyek penelitian. Sebentar ya.
Siapa yang WA? Oke. Yang kedua itu, ini kan proyek penelitian. Yang kedua itu, Hentikan produksi. teruskan seperti biasa, hentikan produksi dulu. Hentikan Ibu produksi. kalau meneruskan penjualan, Bu. Teruskan penjualan seperti biasa kan? Iya. Yang pertama itu pengembangan produk, Bu, saya mah. Oh, pengembangan produk atau proyek penelitian. Tadi mana? Pengembangan produk punya Oh iya, Dina, Bu. pengembangan produk. Pengembangan produk. Terus ini adalah, yang kedua itu adalah Meneruskan penjualan. meneruskan yang sudah ada ya. Terus yang ketiga, Menghentikan produksi. hentikan produksi. Produksi. Oke. Selanjutnya. Masih panjang nggak ya? Nah, sekarang yang ini. Kita lihat lagi. Tadi udah sampai mana? Bilang sampai pertama, kedua, ketiga. Sekarang tadi ini udah sampai sini, udah selesai ya ini ya. Kita tandain yang udah selesai. Ini udah selesai. Sekarang, bila hasil proyek pengembangan ini positif, maka ia dapat memasarkan produk baru tersebut. Ya. Bila hasil proyek pengembangan ini positif, maka dapat memasarkan produk barang tersebut. Jadi di sini otomatis ada positif dan ada negatif. Karena positif dan negatif itu merupakan ini ya, kejadian tidak pasti, maka di sini tandanya adalah Bulat. bulat ya. Ini. Terus di sini kita bikin pecah positif dan negatif ya. Positif dan negatif. Lagi. Selanjutnya ini pokoknya ini positif. Adalah negatif. Kalau salah tanda, Bu, salah, Bu. Salah tanda gimana? Kalau Dina tuh tadinya mikirnya itu positif negatif itu pilihan gitu, Bu. Jadinya kotak. Paling dikurangin lah dikit. Positif dan negatif itu kan keadaannya. Kita tidak bisa tahu prediksi atau probabilitas. Kalau probabilitas kemarin, kalau pilihan itu kan alternatif itu kotak. Kalau kejadian tidak pasti adalah bulat ya. Oke, udah sampai sini. Tadi disebutkan jika positif, sini ya. Mana tadi tuh? Nah, tadi kan udah sampai sini. Nih, udah sini. Bila hasil proyek pengembangan positif, maka ia dapat memasarkan produk baru tersebut. Tapi bila hasilnya negatif, maka pilihannya adalah menghentikan pengembangan produk baru. Ya, menghentikan pengembangan produk baru. Nah, atau memasarkan produk yang lama. Ya. Oke. Jadi di sini kita kalau hasilnya positif itu jadi
jika produk baru kita pasarkan. Ini adalah pilihan. Pilihan ya. Ini jika positif itu bisa kita pasarkan atau tidak memasarkan. Ya. Ini sih nanti dulu pelan-pelan. Maka ia dapat jika hasil proyek pengembangan yang positif, maka ia dapat memasarkan produk baru tersebut. Tetapi bila hasilnya negatif, maka pilihannya adalah menghentikan pengembangan produk. Oh, ini udah sampai sini. Dan menentukan penjualan produk. Bila hasil pengembangan tersebut positif dan produk baru yang dihasilkan kemudian dipasarkan, maka diperkirakan tingkat penjualan produk tersebut akan tinggi. Ya, tetapi bila hasil pengembangan tersebut negatif, produk lama akan tetap dipasarkan, maka tingkat penjualan diperkirakan akan tetap rendah. Dapat diperoleh keterangan bahwa bila peluang produk baru berhasil dipasarkan dan mencapai tingkat penjualan 50%, maka hasil yang akan diperoleh adalah 60 juta. Ya, tetapi bila produk baru akan mencapai tingkat penjualannya yang rendah, perusahaan akan kehilangan 20 juta. Ya. Positif, tapi nanti positif terus bisa dipasarkan produk sama tidak dipasarkan. Nah, saat dipasarkan produk itu di sini tadi mana? Kemungkinan rendah dan tinggi. Iya. Penjualan rendah dan tinggi. Ada kemungkinan kan? Namanya walaupun misalnya di survei kita menyurvei itu positif banyak yang menerima, tapi kenyataannya kan kita nggak tahu kalau misalnya pas sudah di sananya dijualnya itu ternyata belum tentu banyak yang beli ya. Nah, sekarang yang positif dan negatif. Nah, ini yang positif itu tadi ada 2, pasarkan produk sama tidak memasarkan produk ya. Oke, memasarkan produk atau tidak memasarkan produk. Ini. Copy paste. Oke. Kok mau sih? Nah, ini kita buat. Kok hilang sih? Terus ini deh. Tadi ini di sini dijelaskan apa? Kalau positif itu pasarkan produk ya. Pasarkan produk. Terus kalau negatif hasilnya ini adalah tidak memasarkan. Memasarkan ya. Nah, ini tidak memasarkan. Nah, ini memasarkan produk. Selanjutnya, kalau memasarkan produk itu nanti ada tinggi dan rendah ya. Kita buat lagi ini. Ada kemungkinan
Susah banget ya. Berarti tinggi dan rendah ya. Tadi persentasenya juga udah ada ya di sini 50%, 50%. Ini itu tadi tinggi rendah. Ini tinggi. Ini nggak masuk nih. Nah, ini bisa diturunin nggak? Berarti ini bisa di sini positif. Bukan positif, ini apa namanya tadi? Tinggi ya? Tinggi dan rendah. Udah. Terus selanjutnya, ini sampai mana tadi? Udah ya, di sini. Pencapaian tinggi 50% ya, maka hasilnya diperoleh adalah 60 juta. Berarti di sini ini adalah 50 juta ya. 60 juta. Ininya adalah 50%. 50%. Kita kecilin aja hurufnya. Ini 80. Kecilin. Yang bawahnya juga berarti kalau atasnya 50%, bawahnya 50% ya. Nah, tetapi sebaliknya, bila produk baru hanya mencapai tingkat penjualannya rendah, perusahaan akan kehilangan sebanyak 20 juta. Berarti kalau kehilangan berarti adalah apa? Minus 20 juta. Minus 20 juta ya. Di sini adalah minus 20 juta. Oke. Selanjutnya udah 20. Kerugian ini penjualan tidak dapat menutupi ongkos produksi, biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek pengembangan. Bila hasil pengembangannya positif, tetapi perusahaan memasarkan, jika positif dan tidak memasarkan produk baru, maka hasilnya adalah kerugiannya sebesar 5 juta. Ini kalau tidak memasarkan. Kalau tidak memasarkan, kerugiannya adalah tadi berapa? 5 juta ya? Minus 5 juta. Minus 5 juta. Di sini ini adalah minus 5 juta. Nah, selanjutnya mana lagi? Udah sampai mana? Sampai sini ya? Ini udah ya? Ini udah. Yang untuk biaya proyek pengembangan. Kenapa ini bisa 5 juta? Kalau ini kan dipasarkan produk, dia memasarkan produk, itu ada promosi segala macam. Lebih gede kerugiannya. Kalau yang 5 juta hanya pengembangan proyek produknya aja. Terus yang seandainya dari semula perusahaan telah memutuskan untuk tidak melakukan pengembangan proyek, pengembangan produk ya, melainkan tetap memasarkan produk lama seperti biasa, maka diharapkan hasilnya adalah 45 juta.
45 juta ya. Apabila tingkat penjualannya 50%, tetapi bila penjualannya rendah, maka hasilnya adalah 20 juta. Berarti yang ini ya. Ya enggak? Jika misalnya tetap melanjutkan. Kok nggak ada sih Bu gambarnya di sana, Bu? Hah? Di saya nggak ada Bu gambarnya. Gambar apa? PPT-nya? Ini, Ininya Word-nya kok bisa nggak ada sih? Yang lain ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. sinyal saya Ada. ya Bu. Bu, ada. Sinyal. Nah, sekarang lanjut tadi tinggi dan rendah ya. Jika jika diteruskan seperti biasa ada tinggi dan rendah. Ini sama aja kayak ini. Kita copy dari sini aja. Kok hilang? Nggak bisa ya. Ini harus bikin lagi. Nih. Nah, izin live dulu ya Bu, nanti masuk lagi. Soalnya kayaknya sinyal Dinanya deh Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Terus di sini ini sini. Di sini tadi ada tinggi dan rendah ya. Ini tinggi dan rendah. Hentikan produksi, meneruskan yang sudah ada ya salah. Teruskan yang sudah ada, ini berarti ini. Ini salah. Terusnya ke sini. Jika meneruskan yang sudah ada, terus 45 juta dan kalau penjualan maka hasilnya rendah, kerugiannya adalah 20 juta. 45 juta dan 20 juta. Ini aja deh kita cepat. Ininya berarti 45 juta ya. 45 juta, yang ini adalah 20 juta. Nah, oke. Terus persentasenya itu adalah 50%. Sama kayak ini persentase. % ya persentasenya. Oke, selanjutnya udah apa lagi? Bila perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk ada yang negatif, maka yang akan diperoleh seperti dinyatakan di atas, dikurangi dengan biaya penelitian. Bila tingkat penjualan tinggi, maka akan diperoleh 40 juta. Ini yang ini yang negatif ya. Ini adalah nih. Penjualan tinggi akan jadi bila tingkat penjualan tinggi maka ini yang jangan saya salah lagi nih. Kembali, nanti dulu ulang lagi. Saya baca lagi. Biaya rendah negatif. Meneruskan yang sudah ada.
Proyek pengembangannya adalah negatif. Nih, di sini ya. Nah, yang di sini yang rancu nih, yang kalian harus fokus di sini. Bila perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama, setelah mengetahui hasil proyek pengembangannya adalah negatif, maka yang akan diperoleh hasilnya seperti di atas dikurangi dengan biaya penelitian. Nah, jadi di sini kalau misalnya hasilnya negatif ini, dia ngembangin proyek nih, ternyata hasilnya negatif. Nah, kalau negatif ini nanti ada pilihannya, pasarkan produk yang lama atau hentikan produk, kalau nggak salah di sini nih. Menderita kerugian. Kita kerugian 5 juta. 5 juta. Nih. Bila perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama, setelah mengetahui hasil proyek pengembangannya adalah negatif. Jadi dia memasarkan produk lama. Pas sudah diteliti, ternyata hasilnya negatif. Terus hasil negatif, dia tetap memasarkan produk lama. Nah, produk lama ini, maka akan diperoleh hasil seperti di atas dikurangi dengan biaya penelitian. Nah, di sini jadi bila penjualannya tinggi, maka dia memperoleh 40 juta. Dan bila rendah, perusahaan akan menderita kerugian 15 juta. Berarti yang negatif juga, ini ada pilihan. Waduh, nggak cukup ya. Produknya lebih gede. Coba nanti kita turunin ke bawah aja deh. Oh, nggak bisa di ini ya. Ini ke sini. Kurang ya. Ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini. Sini. Itu yang ini. Ya. Sekarang lanjut yang ini. Kenapa nggak mau nggak mau dipencet ya? Ribet ya. Nah, ini negatif. Jika hasilnya negatif, maka di situ ada pilihan memasarkan produk lama atau menghentikan produk ya. Ini aja deh. Susah banget. Ayo. Ini ke sini. Ini ke sini.
ke sini. Yang negatif sini. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada memasarkan produk lama. Sini. Pasarkan produk lama. Terus yang kedua adalah menghentikan produk. Hentikan produk. Di sini pilihannya. Setelah itu, jika pasarkan produk lama itu ada tinggi dan rendah di sini ya. Jika saat memasarkan keuntungannya 4 juta dan kerugiannya 15 juta. Berarti kita di sini ada tinggi dan rendah sama kayak ini. Ini. Nah, ini 45 juta ya. Nah, tapi di sini kalau negatif, kok negatif? Negatif positif. Enggak salah. Itu dulu. Ke 40 juta dan 15 juta ya. 40 juta. Ini adalah 15 juta. Ini kerugian 15 juta. Terus peluang penjualan tingginya 55%, berarti ini adalah 55%. Berarti yang otomatis yang bawah ini adalah 45%. Kalau yang tadi yang di atas mah udah pasti 50% ya. Terus maka kerugiannya akan tetapi bila perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi setelah proyek hasil pengembangan ternyata negatif, maka kerugian yang akan derita adalah 5 juta. Maka yang di sininya yang ini kerugiannya ini adalah 5 juta. Adalah 5 juta kerugiannya. Sekarang kalau hentikan produksi, kan ini pilihannya mengembangkan, meneruskan yang sudah ada, dan menghentikan produksi. Kalau menghentikan produksi tanpa kita melakukan apa-apa, berarti otomatis di sini hasilnya adalah berapa? 0 ya. Nah, ini adalah baru bikin pohon keputusannya aja. Ada yang benar nggak? Ada yang benar nggak pohon keputusannya? Yang benar. Ada yang benar, ada yang salahnya dikit. Sekarang kita dihitung ya. Hitungnya gimana caranya? Pertama itu kita hitung yang ini dulu. Yang dari sini. Oh, mana ini? Kita bikin tanda panah, kita hitung ininya. Ya. Nah, kita hitung. Ini berarti hitung untuk yang ini. Sama dengan ya. Oh, masih ingat kan? 60 dikali 50%. 50%.
Tambah 20 dikali 50%. min 20 ya. Min 20 Ah, iya. min 20 dikali 50%. Sama dengan berapa hasilnya? Yang 60 kali 50%-nya itu 30 juta. 30 dikurangin 10, 20 juta. Benar nggak? Benar nggak 20 juta? Benar nggak sih? 10 juta, Bu. Hah? Yang 20 dikali minus 20% dikali 50%. Ini kan Yang 30 minus juta 20 dikurangin juta, 10 juta. Berarti hasilnya 20 juta, benar nggak? Benar nggak? Oh, langsung. Enggak, Nggak kalau diuraikan. ini kan 30 dikurangin 10 kan? 30 dikurangin Iya, 10 diuraikan. sama dengan 20 juta, benar kan? Benar, Bu. Ya, ini nih, kita apa ini ya? Kita tandain apa di blok. Di apa ya? Kita tandain 20 juta. Gelap amat ya. Yang terang. 20 juta. Nah, ya, udah dapat kan 20 juta. Nah, di sini kan bisa dilihat ini 20 juta, ini min 5 juta. Maka yang akan kita pilih yang mana? Pasarkan produk kan? Yang diambil, yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang ini Pasarkan ya. produk. Nah, berarti nanti ininya kita apa namanya? Kita masukkan di sini yang ininya adalah 20 juta di sini ya. 20 juta. 20 juta yang dipilih. Ya, di sini 20 juta yang dipilih. Ini 20 juta dapat dari mana? Dari sini. Ya. Ya kan? Benar ya? Paham ya? 20 juta. Ini harusnya ini aja deh. Nah, ini 20 juta di sini. Nah, sekarang kan antara 20 juta ini kan atas nih, pasarkan produk kan dapatnya 20 juta. Kalau tidak memasarkan itu rugi 5 juta. Nah, yang dipilih yang mana? Memasarkan produk kan 20 juta. Jadi ini adalah pilihannya adalah 20 juta. Alternatif yang akan dipilih adalah 20 juta. Sekarang lanjut yang bawah. Yang bawah ini kita buat juga sama seperti ini. Ini ya, yang ininya. Kita buat hitung-hitungannya. Kita buat ke sini aja nih. Gimana ya? Di sini deh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan cukup. Di sini. Kita mulai ngitung sama dengan berapa? 40 juta. 40 juta dikali 55% ditambah min 15 ya. Kali 45%. Hasilnya berapa? 15.250.000. 15 juta 250.000. 250. Ya, 15 juta 250. Ya. Pokoknya itu 15 juta 250.000 aja. 15, juta. 15,250 juta. Nah, nanti di sini kita juga ada pilihan, kita memilih juga nih. Antara 15 sama min 5 juta, kamu pilih yang mana? 15.250, Bu. 15 juta 250. Maka di sini kamu apa namanya? Ini ya. Ini 15 juta diganti 15,250 juta.
Iya, didapatnya ya. Nah, terus tadi di sini kalau nggak salah nih persentase juga ya, 50%, 50% ya? Benar nggak? Ini lupa nih, persentasenya belum dimasukin. Kalau nggak salah ini emang 50%, 50% ya tadi di atas. Baca. 50%, ini 50%. Nah, ini udah dapat kan? Terus kamu bikin hitungan lagi yang di sini. Ya. Ini yang ini. Terus hitungannya adalah berapa tadi tuh sama dengan 20 juta ya, 20 dikali 50% tambah 15,250 dikali 50%. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Ada yang hitung nggak? Nah, sekalian saya mau download absen. Gimana, masih ngikutin? Pusing? Masih Bu, lagi hitung. Oke, ini nanti hitung ya. Terus apa lagi nih? Ini kan udah nanti dapat. Nanti sekarang hitung yang ini. Ini itu berarti langsung ini. Berarti yang ini itu sama dengan 45 kali 50 minus 20 dikali 50%. Sama dengan ini adalah 22,5 kurang 10. Sama dengan 12,5 ya. Yang ini udah ketemu hasilnya berapa? 17.625.000. 17 juta 625.000. Kayak gini berarti 17,625 juta ya. 17 juta lebih. Kita ganti warna deh. Biar kita bisa tanya. Mana ya? Ganti warna pakai apa ini? Nggak bisa ya. Ini ganti warna gimana caranya? Udah nggak apa-apa ya. Ini berarti ini kan udah dapat 17,625. Ini dapat 12,5. Ini hentikan produksi 0. Jadi kesimpulannya yang diambil apa? Mengembangkan produk ya. Iya. Mengembangkan produk. Nilainya. Nilai apa kemarin tuh? IF ya? EF. Iya ya. Sama dengan 17 juta 625.000. Dah. Siapa yang benar? Siapa yang pusing?
Hasilnya beda, Bu, tapi kesimpulannya sama. Nah, bedanya dari mana? Kalau saya, Bu, kan tadi yang 50% yang bagian positif tuh kan ada tinggi sama rendah. Nah, kalau yang rendahnya itu saya nggak ngitung 50%-nya, saya pikir dikali 0 gitu, karena nggak ada persentase yang ditampilkan gitu. Kalau nggak ditampilkan gini loh, kalau misalnya ini kan tinggi rendah. Di mana-mana kalau misalnya tingginya 50%, berarti lawannya adalah 50%. Kalau misalnya tingginya 60%, berarti rendahnya adalah 40%. Karena misalnya tinggi rendah itu hasilnya totalnya pasti harus 100%. Gitu. Jadi ada kemungkinan itu kan 100%. Kemungkinan misalnya 50% itu gagal, kemungkinan 50% itu berhasil. Gitu. Jadi kalau tidak saya tampilkan, bukan berarti nggak ada. Tuh. Kayak yang tadi, yang pengembangan produk negatif, pasarkan produk lama, itu kemungkinan tingginya adalah 55%, di situ kan ditulis, tapi kalau kemungkinan rendahnya, permintaan rendahnya itu nggak saya masukkan, tapi itu udah otomatis berarti kurang dari 100 dikurangi 55, yaitu 45%, kayak gitu. Siapa yang benar semua? Ada yang benar semua nggak? Ada yang salah semua? Iya, Bu. Salah Siapa? semua. Salah semua. Iya, Bu. Soalnya ngerjainnya diangkut jadi asal-asalan. Maaf, Bu. Oke, gimana nih? Download. Nanti saya ngabsen dulu. Ini karena tadi sampai 2 jam kita ngabsen 2 kali ya, masukkan yang minggu kemarin sama yang sekarang. Ibu atas nama Sri Mulyani izin, Bu, karena handphonenya rusak. Oke, nanti dulu. Pertemuan 9 dan 10. Save. Nanti saya buka dulu ininya. Nah, siapnya. Sri Mulyani izin. Iya, Bu. Absen. Pembahasan. Membahas. Oh, tadi Sri Mulyani. Sri Mulyani. Izin. Terus tadi siapa lagi yang izin? Ada Firmansyah sama Dev sama Devis Rinaldi. Devis izin. Ade. Tadi ada apaan? Ada suruh ngapain? Lomba apa gitu? Lomba mewakili manajemen katanya. Lomba apa sih? Emang manajemen ada cara apa? Oh, upload. Sebentar ya, jangan dulu tutup. Nanti saya lupa lagi untuk ngabsen yang satunya lagi. Internetnya lama lagi ya. Oke. Satu lagi. Mana tadi? Internetnya beneran ini.
Tadi siapa? Ade Firmansyah, Devis, Sama Sri Mulyani. salah. Ade Firmansyah, Devis, izin. Sri Mulyani, izin. Oke, upload. Ada pertanyaan nggak? Tidak pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Mudah dipahami nggak? Saya aja masih dibaca berulang-ulang ya tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.